kita masuk ke tahap pengujian reliabilitas suatu instrumen non-tes, kita ketahui terlebih dahulu pengertian dari instrumen non-tes dan reliabilitas. Pengertian instrumen non-tes. Instrumen non-tes adalah teknik penilaian dengan tidak menggunakan tes. Contoh, angket, observasi, dan portofolio. Pengertian reliabilitas. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, reliabilitas adalah pola perihal sesuatu yang bersifat reliabel atau andal dan keterandalan. Dalam buku karangan Jali tahun 2008, reliabilitas berasal dari kata reliability, berarti sejauh mana hasil sebuah pengukuran dapat dipercaya. Sehingga, reliabilitas adalah sejauh mana pengukuran dari suatu uji coba yang dilakukan tetap memiliki hasil yang sama meskipun dilakukan secara berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama. Pada kesempatan kali ini, instrumen non-tes yang kami gunakan adalah angket. Dengan 25 item instrumen yang diujikan pada 30 siswa. Dalam angket terdapat pertanyaan dan pernyataan yang bernilai positif dan negatif. Untuk pengujian reliabilitas instrumen dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus. Yang kedua, uji reliabilitas menggunakan SPSS. Pertama, kita akan menggunakan uji reliabilitas instrumen menggunakan rumus. Rumus yang digunakan adalah korelasi product moment. Rumusnya adalah RXY N sigma XY min sigma X kali sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat min sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. Dengan keterangan, RXY adalah koefisien korelasi antara variabel X dan variabel Y. X adalah nilai data untuk kelompok variabel X. Y adalah nilai data untuk kelompok variabel Y. Dan N adalah banyak data. Adapun tolok ukur untuk menginterpretasikan derajat reliabilitas instrumen yang diperoleh sesuai dengan tabel. Jika koefisien korelasinya adalah 0,81 kurang dari R kurang dari sama dengan 1,00, maka kriteria reliabilitasnya adalah sangat tinggi. Jika didapatkan koefisien korelasinya 0,61 kurang dari R kurang dari sama dengan 0,80, kriteria reliabilitasnya adalah tinggi. Dan jika didapatkan koefisien korelasinya 0,41 kurang dari R kurang dari sama dengan 0,60, kriterianya adalah cukup. Dan jika didapatkan koefisien korelasinya 0,21 kurang dari R kurang dari sama dengan 0,40, kriterianya adalah rendah. Dan jika didapatkan koefisien korelasinya 0,00 kurang dari R kurang dari sama dengan 0,20, kriteria reliabilitasnya adalah sangat rendah. Interpretasi reliabilitas ini diambil dari buku karangan Ari Kunto tahun 2010. Selanjutnya, kita menuju ke langkah pengujian. Misalkan akan dilakukan penelitian tentang motivasi belajar matematika siswa kelas 7 SMPA yang berjumlah 30 siswa. Untuk penskoran menggunakan skala Likert yang menyediakan 5 pilihan jawaban sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan positif. Skor 1 adalah sangat tidak setuju atau SPS. Skor 2 adalah tidak setuju atau PS. Skor 3 adalah ragu-ragu atau R. Skor 4 adalah setuju atau S. Skor 5 adalah sangat setuju atau SS. Dan yang kedua adalah pernyataan negatif.
Skor 5 adalah sangat tidak setuju atau STS. Skor 4 adalah tidak setuju atau TS. Skor 3 adalah ragu-ragu atau R. Skor 4 adalah setuju atau S. Dan skor 1 adalah sangat setuju atau SS. Pengukuran akan dilakukan 2 kali dengan teknik tes retest dalam interval waktu 2 bulan. Di sini kami telah menyediakan tabel hasil pengukuran pertama dengan jumlah item instrumennya 25 yang diujikan kepada 30 siswa, dan ada juga hasil pengukuran kedua yang berjumlah 25 item instrumen yang diujikan pada 30 siswa juga. Berdasarkan tabel hasil pengukuran pertama dan kedua, maka dengan teknik korelasi product moment dapat dihitung nilai RxY sebagai nilai untuk mengukur reliabilitas instrumen motivasi belajar matematika siswa kelas 7 SMP A. Dasar pengambilan keputusan uji reliabilitas menggunakan rumus product moment percent adalah jika nilai RxY lebih besar dari nilai R tabel dengan signifikansi 1% dan 5%, maka instrumen tersebut reliable. Sebaliknya, jika nilai RxY lebih kecil dari nilai R tabel dengan taraf signifikasi 1% dan 5%, maka instrumen tersebut tidak reliable dan perlu diperbaiki. Selanjutnya, kita menuju ke langkah pengukuran dalam uji reliabilitas instrumen non-test. Di sini ada rumus korelasi product moment yang sudah saya jelaskan tadi. Kemudian dari tabel pengukuran pertama dan kedua, diperoleh RxY N sigma xy min sigma x kali sigma y dibagi akar N kali sigma x kuadrat dikurangi sigma x kuadrat dikali N sigma y kuadrat dikurangi sigma y kuadrat didapatkan 30 kali 224502 dikurangi 2545 kali 2640 dibagi akar 30 dikali 2166671 dikurangi 2545 kuadrat dikali 30 kali 233878 dikurangi 2640 kuadrat. Didapatkan 6735060 dikurangi 6718800 dibagi akar 6500130 dikurangi 6477021 dikali 7016340 dikurangi 6969600 didapatkan 16260 dibagi akar 23105 dikali 46740 didapatkan lagi 16260 dibagi akar 10799277000 maka didapatkan 1620 dibagi 32862,253 dan didapatkan RxY-nya adalah 0,495. Setelah diperoleh nilai RxY hitung, selanjutnya untuk dapat diputuskan instrumen tersebut reliable atau tidak, nilai tersebut korelasikan dengan nilai R tabel. Dengan N sama dengan 30, taraf signifikasi 1% dan diperoleh 0,463 dan 5% diperoleh 0,361. Di sini kami akan menampilkan tabelnya agar kita bisa menentukan jika di
taraf signifikasi 1% diperoleh berapa dan 5% diperoleh berapa. Nilai-nilai R produk momennya dengan jumlah 30, taraf signifikasi 1% 0,463 dan taraf signifikasi 5% dengan jumlah data 30 didapatkan 0,361. Karena nilai RxY hitung lebih besar dari nilai R tabel untuk taraf signifikasi 1% maupun 5%, atau dapat ditulis 0,495 lebih besar 0,465 lebih besar 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen motivasi belajar tersebut reliabel. Kami ulangi, atau dapat dituliskan 0,495 lebih besar 0,465 lebih besar 0,361, maka dapat disimpulkan bahwa instrumen motivasi belajar tersebut reliabel. Selanjutnya, kita akan menuju ke uji reliabilitas menggunakan SPSS. Yang pertama, kita buka aplikasi SPSS. Pada variabel view, kita tuliskan pada kolom nama, dituliskan nama, pada tipe kita pilih string karena nama tidak termasuk dalam angka. Dan dalam measure-nya kita pilih nominal. Selanjutnya di sini kita tuliskan dari X1 sampai total X dan Y1 sampai Y25. Di sini kami telah menuliskan di Excel, jadi untuk inputnya bisa lebih mudah. Cukup tekan CTRL plus C, S, kita tekan tombol CTRL plus V. Jadi data tadi telah terpaste di SPSS. Dan di measure-nya, di type-nya tetap numerik karena termasuk angka, dan desimalnya kita ganti 0 agar nanti saat penginputan di belakang angka tidak akan ada koma, jadinya komanya 0 atau tidak diikuti 1 atau 2 angka atau lebih di belakang angka, di belakang koma maksud kami. Ya, dalam penggantian ini memang perlu ketelitian, karena jika ada satu data saja terlewat atau dalam pergantian 0 ini kita terlewat, nanti dalam SPSS pun akan ada angka yang di belakangnya itu ada koma seperti itu. Ya, di sini kami masih menggunakan 25 item instrumen yang diujikan pada 30 siswa, dan yang kami gunakan instrumen mentasnya adalah angket seperti itu. Dan selanjutnya, jika ini dalam pergantian desimalnya dari 2 menjadi 0, itu kita bisa menuju ke measure-nya. Measure-nya kita ganti scale semuanya, kecuali dalam nama. Kenapa kita ganti scale? Karena X1 sampai total X, Y1 sampai total Y itu tergolong dalam angka. Jadinya kita menggunakan scale.
Kembali lagi seperti yang desimal tadi, jika ini terlewat satu saja tidak kita ganti dengan scale, maka nanti dalam penginputan SPSS pun tidak akan sesuai dengan apa yang kita inginkan, seperti itu. Di sini memang perlu ketelitian dan jangan terlewat. Kami tekankan kembali, memang perlu ketelitian. Ya, jika pengisian dalam variabel view telah selesai, kita buka pada data view. Dalam nama ini kita isikan dari A sampai AD, seperti itu. Tinggal kita copy dari Excel. Baik, seperti ini kita blok terlebih dahulu. Kita tekan tombol Ctrl+C, lalu pada SPSS dalam data view, bisa kita taruh sini. Kita tekan tombol Ctrl+V. Baik, telah terinput data seperti ini. Selanjutnya pada X1 sampai dengan total Y, kita inputkan juga. Masih sama, kita ambil saja dari yang ada di SPSS, supaya memudahkan kita dalam penginputannya, seperti itu. Masih sama, jangan lupa ini di tabel pengukuran pertama yang bervariabel X. Baik. Ya, di sini. Selanjutnya, pada variabel Y kita inputkan tabel pengukuran kedua. Ya, kami taruh di bawahnya di sini. Masih sama, kita blok. Kita tekan tombol Ctrl+C, lalu buka SPSS pada data view. Di sini kita taruh tekan tombol Ctrl+V. Baik, telah terinput semuanya. Selanjutnya, kita menuju ke arah analisis atau pengujian reliabilitas dengan cara pilih menu Analyze, pilih Correlate, dan pilih Bivariate. Baik, yang kita masukkan ke kolom variabel hanyalah total X dan total Y-nya saja. Kita klik tombol panah ini, selanjutnya yang Y juga kita klik tombol panah ini. Selanjutnya jangan lupa di version checklist to pilot. Kita pilih dan flag significant correlation checklist dan klik OK. Baik. Di sini akan muncul output dari input yang telah kita masukkan dalam SPSS tadi. Nah, di sini telah ada seperti ini ya. Nah, ini dalam membacanya adalah kita dapatkan baik seperti ini agar memudahkan para ya teman-teman semuanya. Nah, dari output yang telah kita peroleh tadi ini yang telah kita dapatkan, dapat disimpulkan bahwa instrumen motivasi belajar matematika tersebut reliable karena terdapat hubungan yang signifikan antara dua hasil pengukuran pertama dan kedua, yaitu didapatkan R-nya 0,495 dengan signifikasi 0,005. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pengukuran sangat stabil dari waktu ke waktu atau reliable.